Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih, kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara sekalian. Saya sungguh bersyukur, bersukacita boleh datang untuk pertama kalinya melayani di GSRI Bekasi ini. Terima kasih banyak kepada Boksu Thompson, Gembala, dan Majelis Jemaat yang telah memberi kesempatan kepercayaan ini kepada saya untuk melayani pemberitaan firman pagi hari ini. Saya datang membawa salam juga dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung di Jakarta yang di tempat di mana saya melayani, dan biarlah kelak bisa ada kerjasama yang semakin baik antara kedua institusi ini ya, GSRI Bekasi dengan STT Amanat Agung. Nah saudara, hari ini firman Tuhan yang dipercayakan untuk saya sampaikan diberi tema oleh gereja resep anti pahit. Dan teksnya, perikopnya diambil dari kitab Kejadian pasal 50. Ya, mari kita sama-sama melihat kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian pasal yang terakhir 50 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Mulai ayat 15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi, janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman pagi hari ini. Saudara yang kekasih, beberapa hari lalu saya membaca sebuah berita dari sebuah portal berita online. Kisah yang sangat tragis, miris, yaitu tentang seorang anak perempuan umur 17 tahun di Belitung yang mencoba membunuh mama kandungnya sendiri yang berumur 44 tahun. Dia mencoba membunuh mamanya dengan pisau yang bergagang kayu itu, namun bersyukur mamanya selamat dan tidak sampai tewas meskipun mengalami banyak luka tusuk. Nah, saudara, kenapa anak perempuan 17 tahun ini sampai mau berpikir membunuh mamanya? Rupanya motifnya itu adalah dendam yang begitu membara, yang sudah disimpannya bertahun-tahun. Karena anak perempuan ini sering dimarahi mamanya, mungkin karena memang dia nakal, karena dia memang banyak hal yang tidak benar. Mamanya terus menegur dia, ngomelin dia, dan dia menyimpan amarah, kepahitan, kebencian itu kepada mamanya. Dan sampai satu waktu dia berpikir, ini mamaku harus dilenyapkan. Bayangkan saudara, ini seorang anak kepada mama kandungnya. Dan dia menyusun rencana bagaimana dia bisa melenyapkan mamanya. Pada satu hari, tepatnya 14 Februari yang lalu, pas hari Valentine, bayangkan hari kasih sayang dipakai untuk membunuh mamanya. Dia mengajak mamanya, ayo, mamanya suka durian. Dia bilang, kita ambil durian, katanya, kata si anak perempuan ini. Mereka naik motor, dan kemudian sampai di sebuah daerah semak-semak. Dia bilang, ayo masuk ke semak-semak, itu duriannya ada di sana. Nah, mamanya mau aja karena pikir mau makan durian. Nah, begitu mereka berdua masuk ke semak-semak itu, disitulah si anak perempuan ini mengeluarkan pisau yang udah disiapkannya, dan dia menusuk mamanya berkali-kali dengan teganya.
Lalu kita bersyukur mamanya tidak sampai tewas meskipun sudah ditinggalkan anaknya pergi kabur begitu saja. Tapi mamanya masih kemudian berjalan tertati-tati dengan berlumuran darah sampai di rumah penduduk, ditemukan penduduk di sekitar TKP dan penduduk membawa si ibu ini ke rumah sakit untuk dirawat. Nah, saudara, kita melihat sebuah kisah yang sangat tragis, bagaimana dendam seorang anak itu sampai dilampiaskan bahkan kepada mama kandungnya sendiri. Saudara, dendam itu bisa membuat seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang begitu keji, yang begitu tidak terpikir oleh pikiran manusia yang normal, sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan. Dan kita saudara melihat bahwa dunia tidak pernah kekurangan cerita tentang orang-orang yang dendam. Setiap hari kita bisa membaca bagaimana orang melakukan kejahatan bahkan sampai pembunuhan itu karena dendam. Kadang-kadang dendam itu hanya terjadi masalah kecil. Cuma masalah satu kata yang menusuk hati begitu dalam, itu bisa membuat orang berpikir, aku harus melenyapkan kamu, aku harus membunuh kamu. Dendam itu bisa membuat orang melakukan kekejaman yang tidak terpikir. Dan ironisnya, kita melihat kebanyakan justru dendam yang dituntaskan dalam kejahatan itu bahkan paling sering terjadi di antara orang-orang yang sebenarnya begitu dekat. Dendam antara orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri atau sebaliknya. Dendam antara adik kepada kakak itu sering terjadi sampai terjadilah pembunuhan. Di mana seharusnya mereka hidup dalam damai, tapi yang terjadi adalah pelampiasan dendam. Nah, saudara, dendam itu memang gampang sekali terjadi ketika seseorang disakiti, ketika seseorang dikhianati, ketika seseorang diperlakukan dengan jahat, dengan tidak adil, maka hati ini langsung membara, bukan? Dan kita harus akui bahwa memang tidak mudah menerima perlakuan-perlakuan demikian. Kalau saudara dipuji, ya, misalnya dipuji, wah kamu cakep loh hari ini, wah suaramu bagus sekali tadi mimpin pujian. Saudara, kita senang banget kan? Tapi kalau kita ingat pujian itu paling lama 3 hari, 5 hari, udah itu lupa. Saudara. Tapi kalau ada orang ngomong sesuatu yang buruk tentang kita, itu akan melekat di hati kita itu sampai bukan cuma 1 tahun, 5 tahun, tapi sampai puluhan tahun kita bisa ingat. Sampai kita tua, mungkin kita udah punya anak, udah gede, kita bisa bilang sama anak kita, dulu tuh ommu itu ngatain mama, ngatain papa, segala-galanya itu padahal udah lewat puluhan tahun. Saudara, gak gampang melupakan apa yang pernah dikatakan orang yang jahat kepada kita. Secara manusiawi sulit sekali untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, yang merugikan kita, yang melakukan kejahatan, mengkhianati kita. Dan kita harus akui, ketika kita disakiti, dijahati, maka naluri kita langsung ingin apa? Melakukan pembalasan, melakukan penuntasan dendam kita. Kalaupun sampai kita nggak berani mungkin melakukan pembalasan secara langsung, minimal di pikiran kita pasti menyumpahi kan, gua sumpah ini, ya, mendapat pembalasan yang setimpal. Saudara, saya pernah begitu keselnya dengan seseorang sampai itu gara-gara urusan mobil, saudara. Ya dulu tuh saya pikirannya ya mungkin kurang benar ya nggak benar. Saya berpikir moga-moga ada meteor besar dari langit jatuh menimpa mobil kamu. Ya saya pernah berpikir terus gitu ya karena saya kesal sekali dengan seseorang yang memang melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, saudara, inilah naluri dasar manusia dan dendam itu adalah salah satu naluri manusia yang paling mendasar. Nah, saudara, hari ini tadi kita membaca sebuah cerita tentang bagaimana saudara-saudara Yusuf itu mereka sedang begitu ketakutan karena mereka berpikir Yusuf akan membalas dendam kepada mereka. Dan mereka takut. Kenapa, saudara? Karena memang mereka, saudara-saudara Yusuf ini sudah melakukan hal yang begitu jahat kepada Yusuf bertahun-tahun yang lalu.
Kalau kita membaca mulai kisah Yusuf ini, mulai dari Kejadian pasal 37, bagaimana kita melihat sebenarnya dari Yusuf kecil, dari Yusuf remaja, saudara-saudaranya itu nggak senang sama dia. Saudara-saudara Yusuf itu kakak-kakaknya iri sama si Yusuf yang kecil ini, karena bapaknya Yakub ini paling sayang sama Yusuf, anak kesayangan. Dikasih keistimewaan, dikasih jubah yang terbaik, yang kokoh-kokohnya kakak-kakaknya itu nggak dapat. Jadi dari kecil kakak-kakaknya sudah memendam iri, benci kepada Yusuf. Dan ketika Yusuf mulai bermimpi bahwa dia akan berkuasa atas kakak-kakaknya ini, dikatakan dalam Kejadian 37, mereka semakin membenci Yusuf. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 37 sampai 3 kali ada kata membenci Yusuf itu. Dari membenci, semakin membenci, dan semakin membenci dan iri kepada Yusuf itu. Dan kemudian kebencian yang bercampur iri, yang bercampur dendam. Karena sang bapak begitu sayang dan pilih kasih kepada si anak yang waktu itu anak bungsu sebelum lahir Benyamin. Maka kemudian mereka berpikir bahwa Yusuf itu harus dilenyapkan. Satu kali waktu kakak-kakaknya di ladang dan Yusuf datang, mereka bilang satu sama lain, lihat tuh si tukang mimpi datang. Dan mereka bilang apa? Kita bunuh aja. Kakak-kakak ingin membunuh seorang adik kandung mereka. Tapi kita bersyukur karena mereka kemudian mengurungkan niat untuk membunuh Yusuf dan tanda kutip hanya melempar dia ke sumur dan kemudian bahkan dikeluarkan dan dijual kepada para pedagang yang lewat, pedagang-pedagang orang Midian. Dan kita tahu ceritanya kemudian bagaimana Yusuf akhirnya sampai ke Mesir menjadi pelayan dari Potifar. Nah, saudara-saudara, Yusuf kemudian mengarang cerita kepada bapaknya bagaimana Yusuf mati, tewas, diterkam binatang buas dengan membawa jubah itu yang sudah dilumuri darah binatang. Mereka membohongi sang bapak si Yakub. Sehingga bapak itu sejak hari itu berpikir anaknya memang sudah mati, sudah tidak pernah akan bertemu lagi. Nah, itu kejadian yang sudah berlalu kira-kira 22 tahun, sudah cukup lama. Dan sampai kemudian kalau kita baca di Kejadian 42, bertemulah kembali Yusuf yang sudah menjadi penguasa di Mesir bertemu dengan saudara-saudaranya yang mula-mula nggak kenal Yusuf itu karena sudah lama berpisah dan mungkin penampilan Yusuf itu sudah sangat berbeda dengan waktu dulu. Tetapi sekarang waktu perjumpaan itu mereka tahu, mereka tidak menyangka bahwa Yusuf ini bukan lagi seorang anak ingusan yang tidak berdaya. Sekarang Yusuf bukan lagi seorang pemuda yang cuma bisa pasrah. Tapi Yusuf waktu itu sudah menjadi orang kedua di Mesir, yaitu wakil dari penguasa Mesir, Firaun. Maka saudara, setelah bapak mereka Yakub meninggal, saudara-saudaranya ini dihantui ketakutan bahwa Yusuf akan membalas dendam. Karena bapaknya sudah nggak ada, mereka pikir nggak ada yang bakal bela mereka lagi, nggak ada yang bakal menjadi juru damai di tengah keluarga. Jangan-jangan ini kesempatan Yusuf untuk mau balas dendam. Karena nggak ada yang bisa mencegah lagi. Apalagi Yusuf sudah dalam posisi yang begitu powerful, yang sangat berkuasa. Orang nomor 2 di Mesir yang punya bahkan bisa memerintah tentara untuk menangkap saudara-saudaranya dan bahkan bisa menghukum mati mereka kalau saja Yusuf mau. Maka ketakutan saudara-saudara ini bahwa Yusuf akan membalaskan dendamnya itu begitu menghantui mereka. Mereka pikir kalau ini setelah papa nggak ada, si bapak Yakub nggak ada, maka inilah kesempatan Yusuf untuk melampiaskan dendamnya. Dan itu sebabnya mereka berkata tadi di ayat 15, boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang kita lakukan kepadanya. Itu sebabnya mereka mencoba gimana caranya supaya bisa melunakkan hati Yusuf. Mereka bahkan kelihatannya mengarang cerita tentang bagaimana sang bapak sebelum meninggal sudah titip pesan supaya Yusuf jangan balas kepada kejahatan saudara-saudaranya dan ampuni saudara-saudaranya. Kelihatannya ini adalah semacam siasat mereka, karena kalau memang Yakub berpesan, tentu dia sudah berpesan kepada Yusuf waktu bapaknya masih hidup. Tapi kita nggak pernah melihat
ada catatan Yakub berpesan kepada Yusuf untuk mengampuni saudara-saudaranya. Paling tidak ini adalah siasat mereka bagaimana melunakkan hati Yusuf dengan mencatut nama bapak mereka, Yakub. Bahkan saudara, kita lihat saking ketakutannya saudara-saudaranya ini, bahkan di ayat 18 mereka datang dan mereka bilang rela menjadi budak Yusuf supaya demi mendapat pengampunan itu. Di ayat 18 mereka berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Mereka sujud di hadapan Yusuf. Dan ini adalah saudara satu penggenapan dari mimpi Yusuf dulu, bahwa saudara-saudaranya akan menyembah dia. Dan ini benar terjadi pada hari itu. Nah, saudara bisa bayangkan momen dalam Kejadian 50 itu begitu tegang, bukan? Begitu mengerikan bagi saudara-saudara Yusuf. Karena Yusuf, dia memang punya segala hak untuk membalaskan kepahitan, kejahatan yang telah dia alami dari saudara-saudaranya ini. Bisa jadi memang Yusuf masih menyimpan segala kepahitan itu, kegeraman itu, dan dendam kesumat itu pada saudara-saudaranya. Dan kalau memang Yusuf mau membalas, maka ini adalah saat yang memang pas. Dendam itu tinggal dieksekusi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara-saudara Yusuf berpikir, matilah kita sekarang ini. Yusuf, mereka pikir sudah akan melaksanakan penuntasan dendam itu. Akan tetapi saudara, apa yang Yusuf lakukan? Apakah Yusuf masih menyimpan kepedihan itu, kepahitan itu, dan ingin membalas dendam? Ternyata kita lihat sama sekali tidak, saudara. Ketika saudara-saudara datang dan bilang, Papa berpesan supaya kamu ampuni kami, ya memang kami dulu berdosa, kami begitu jahat kepadamu, ampuni kami. Ketika saudara-saudara datang minta ampun dan berpikir Yusuf mau membalas dendam, Yusuf justru menangis. Dikatakan Yusuf menangis. Kenapa saudara? Yusuf sedih sekali melihat saudara-saudara berpikir bahwa dia masih pahit sama mereka. Kok bisa saudara-saudara berpikir bahwa Yusuf masih dendam kepada mereka, padahal Yusuf sudah memelihara hidup mereka selama kira-kira 17 tahun sejak mereka bertemu waktu mereka datang dari tanah Kanaan ke Mesir, minta makanan, itu di Kejadian 42. Itu sudah lewat 17 tahun, dan selama 17 tahun Yusuf sudah begitu baik sama mereka. Masa hanya gara-gara bapak mereka meninggal mereka berpikir Yusuf bisa berubah pikiran? Yusuf sedih karena dipikir Yusuf hanya selama ini memakai topeng kebaikan yang akan dilepas begitu bapaknya meninggal. Dan Yusuf bilang, enggak, aku enggak sama sekali akan membalas dendam itu. Saudara, kita melihat Yusuf sama sekali tidak punya niat untuk membalas kejahatan mereka. Dan disinilah saudara kita belajar hal yang penting tentang pengampunan. Nah saudara, kalau kita melihat apa yang menjadi kunci Yusuf dia mampu mengampuni, kalau dalam tema kita hari ini resep anti pahit itu, meskipun Yusuf pantas, dia berhak menyimpan segala kepahitan dan dendam itu, tapi apa yang menjadi resep anti pahitnya itu? Dan saudara, saya ingin katakan satu hal yang penting. Resep atau kemampuan Yusuf mengampuni itu sifatnya berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Allah atau teosentris, bukan berpusat kepada kemampuannya sendiri. Yusuf bukan dia sanggup mengampuni karena dia sudah belajar bersabar, bukan. Yusuf bisa belajar mengampuni bahkan bukan karena dia besar hati. Tentu memang dia punya hati yang besar, tapi bukan sekedar itu. Yusuf bisa mengampuni bukan karena dia sudah lulus kursus manajemen kemarahan, anger management, sehingga dia bisa mengendalikan emosinya dan dia bisa melupakan itu dan dia bisa menerima saudara-saudara. Bukan, saudara. Kemampuan Yusuf untuk mengampuni, resep anti pahit ini itu bukan berpusat kepada Yusuf, tapi berpusat kepada Allah. Maka kita lihat yang pertama saudara, pengampunan yang bisa diberikan oleh Yusuf karena apa? Yusuf menyadari bahwa bukan hak dia untuk melakukan pembalasan. Tetapi pembalasan itu adalah hak atau prerogatifnya Tuhan. Itu adalah di dalam tangan Allah dan bukan di dalam tangan dia. Maka Yusuf berkata tadi di ayat 19, janganlah takut, sebab
apakah aku ini Allah? Apakah aku ini Allah? Atau dalam bahasa aslinya, kata yang lebih tepat itu adalah apakah aku ini pengganti Allah? Am I in the place of God? Apakah aku seperti memakai sepatunya Allah yang bisa dan boleh membalas dendam? Yusuf bilang tidak. Aku bukan Allah. Aku bukan tempatnya dan pengganti Allah. Dan tidak seorang pun yang punya otoritas untuk membalas kejahatan kecuali Allah sendiri, karena dia adalah Allah hakim yang benar dan adil yang sempurna. Itu sebabnya dia berhak membalaskan kejahatan orang-orang berdosa. Pembalasan adalah hak prerogatif Tuhan. Di dalam Ulangan 32 ayat 35, Tuhan bersabda, dendam dan pembalasan adalah hakku. Itu kata Tuhan. Mengingatkan manusia bahwa bukan bagian kita untuk melakukan pembalasan. Dendam dan pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Maka saudara, kalau kita ingin membalas dendam, bahkan kita melakukan pembalasan kepada orang yang menjahati kita, maka kita sudah merampas hak Allah. Kita sudah mengambil tempat Allah di mana dia seharusnya berdiri dan bertahta. Kita mencoba-coba duduk di kursi Allah dan melakukan pembalasan yang bukan hak kita. Maka kalau kita melakukan pembalasan, malah jadinya kita yang berdosa. Yang tadinya kita adalah korban, kita harusnya dibela, tapi malah kita telah membuat murka Allah dengan mencoba melakukan pembalasan itu. Maka saudara, Yusuf, dia tidak berani untuk mengambil tempat Allah itu. Dan kita bisa lihat seumur hidupnya Yusuf itu adalah orang yang takut akan Tuhan, bukan? Waktu dia digoda oleh istri Potifar untuk tidur bersama dia, saudara lihat kembali alasan Yusuf itu sama sekali tidak berpusat kepada manusia. Dia nggak bilang, ini nggak boleh, kamu istri orang, kamu ini adalah milik orang, bukan milikku. Enggak. Tapi Yusuf bilang apa? Bagaimana aku bisa berdosa begitu besar kepada Allah? Dia selalu ingat Tuhan dalam hidupnya. Maka saudara, kita harus menghormati Tuhan dalam seluruh area dan agenda hidup kita, termasuk dalam masalah pembalasan dendam. Saudara, Yusuf dia tidak mau membalas saudara-saudaranya, bukan karena dia sudah mencoba melupakan, itu sudah lama berlalu. Yusuf dia tidak dikatakan dia melupakan kejahatan saudara-saudaranya. Bukan karena Yusuf ingin mengubur masa lalu. Lihat, Yusuf nggak ngomong begini, ya udahlah saudara-saudaraku, itu kan udah lama ya, sekarang kita lewat, udah lembaran baru, nggak usah diingat-ingat lagi. Yusuf nggak ngomong gitu. Yusuf bukan karena sudah lupa atau mau mengubur masa lalu maka dia mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf juga tidak membalas dendam, bukan karena saudara-saudara tidak pantas dihukum, bukan. Mereka pantas dihukum, tapi itu hak Allah, bukan hak Yusuf untuk menghukum saudara-saudara ini. Dan disinilah kita belajar untuk mengingat otoritas Allah dan menghormati otoritas Allah itu. Dan saudara, mungkin ini memang tidak mudah. Seperti yang kita sudah lihat tadi, disakiti orang itu membuat naluri kita ingin membalas. Wah, kita mana puas, mana rela kita lihat orang yang jahat kepada kita, terus bisa lenggang kangkung begitu aja. Kita bilang enak banget ya, bukan aku yang balas, aku gak bisa membalas. Dan kita seperti menunggu Tuhan membalas. Bahkan Tuhan kan baik, siapa tahu dia bertobat, malah bukannya dihukum, diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita belajar menghormati prerogatif Allah. Tetapi saudara, jangan lupa, orang yang menjahati kita itu tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat apa yang tadi dikatakan di Ulangan, dendam dan pembalasan adalah hakku, itu diulang lagi oleh penulis surat Ibrani di Perjanjian Baru, di Ibrani 10 ayat 30, di mana penulis Ibrani mengutip Ulangan 32 tadi, pembalasan adalah hakku. Tapi kemudian di Ibrani 10 ayat 31, jadi satu ayat setelahnya, penulis bilang apa? Ngeri benar kalau jatuh di tangan Allah yang hidup. Jadi saudara, kita jangan berpikir orang yang melakukan kejahatan kepada kita itu bisa lolos dari penghakiman Allah. Ngeri benar
Kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, maka jika orang yang menjahati kita dia tidak bertobat, penghakiman Allah pasti akan berlangsung kepada dia cepat ataupun lambat. Mungkin kita bisa lihat, mungkin kita nggak akan pernah lihat di dunia ini, tapi penghakiman Allah akan berlaku atas dia. Dan kengerian murka Allah itu jauh lebih mengerikan daripada apa yang kita bisa pikirkan. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Maka saudara, kita belajar percaya kalau ada orang merugikan kita, menipu kita, menghancurkan hidup kita, Allah nggak tutup mata. Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lalai bekerja di dalam proses dia. Dan kita bisa belajar percaya bahwa Tuhan akan melakukan penghakimannya. Yusuf tidak mengecilkan kesalahan saudara-saudaranya, tapi Yusuf tahu bukan dia yang punya hak membalas kejahatan mereka. Itu haknya Tuhan. Maka saudara, kita melihat pengampunan itu, kalau ketika seseorang bisa mengampuni, itu bukan masalah dia bisa berbuat apa, tapi itu adalah masalah dia adalah orang seperti apa. Harusnya kita menjadi orang seperti itu. Ketika kita bisa memberi pengampunan, itu adalah ekspresi iman kita pada karakter Allah. Kita percaya bahwa dia adil. Kita percaya bahwa dia benar. Kita percaya bahwa dia tidak lalai berkarya, bekerja, bahkan terhadap orang-orang jahat. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membalas, maka kita sedang beriman bahwa Allah setia. Dan kita percaya karakter Allah itu tidak pernah salah. Maka saudara, saya berpikir-pikir, seringkali ketika seseorang bisa mengampuni, dia dikasih label apa? Wah, ini orang hebat, orang yang hatinya besar. Kalau saya pikir-pikir mungkin bukan orang yang hatinya besar, tapi orang yang imannya besar. Kenapa? Karena dia bisa percaya bahwa Allah itu setia. Bahwa Allah tidak akan lalai, meskipun dia mungkin gak akan pernah lihat di dunia ini pembalasan itu. Tapi dia percaya Tuhan gak lupakan orang yang pernah menjahati orang yang benar. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Maka saudara, tidak mengampuni, sebaliknya itu adalah ekspresi kita tidak percaya Tuhan bisa membalas. Ketika kita mendendam, menyimpan kepahitan, kita sebenarnya gak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan keadilan atas perkara kita. Kita ragu apa Tuhan akan menegakkan keadilan. Mungkin kita lihat orang yang jahatin kita, orang yang menipu kita makin kaya. Orang yang menipu uang kita makin sukses. Saudara, kita kalau melihat orang-orang jahat, karena kadang-kadang kita melihat mereka makin makmur dan hidupnya, bisnisnya makin lancar. Dan kita pikir enak banget ya makan duit orang, menipu sana sini, tapi hidupnya seperti gak tersentuh hukum, bahkan hukum Tuhan. Jangan pernah kita tertipu oleh realita yang dilihat mata. Kita gak pernah tahu cara Tuhan bekerja satu hari, bagaimana Tuhan akan mengadili mereka. Maka saudara, tidak mengampuni sekali lagi adalah ekspresi kita tidak percaya kepada kedaulatan Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah. Dan Yusuf kuasa dia untuk mengampuni karena dia menghormati siapa Allah, dia percaya siapa Allah yang dia sembah, mengandalkan karakter Allah yang adil dan benar. Itu resep anti pahit yang pertama. Yang kedua, saudara, kita melihat kunci pengampunan dari Yusuf yang bisa dia berikan kepada saudara-saudaranya. Karena dia mengerti bahwa seluruh hal yang buruk yang terjadi padanya itu tidak di luar dari kedaulatan Allah yang sanggup membawa kebaikan. Itu tidak di luar dari kontrol kedaulatan Allah yang sanggup membawa kebaikan dari bahkan sesuatu yang begitu buruk dan kelihatan gak ada artinya. Saudara, kita lihat dalam hidup Yusuf itu udah begitu banyak orang pernah melukai dia, mengecewakan dia. Mulai dari saudara-saudaranya yang pernah menjahati dia, menjual dia. Mulai dari istri Potifar yang memfitnah dia dan akhirnya dijebloskan dalam penjara. Sampai juru minuman raja, juru minuman Firaun yang melupakan Yusuf. Kebetulan Yusuf sudah titip pesan kalau juru minuman itu keluar penjara, tolong ngomong sama Firaun.
bahwa Yusuf tidak salah. Tapi juru minuman itu setelah keluar penjara dia lupa kepada Yusuf. Jadi begitu banyak orang sudah merugikan Yusuf. Dari kecil dia sudah jadi sasaran kebencian. Dari kecil dia sudah jadi sasaran bully. Dari kecil orang sudah iri kepada dia, menerima kata-kata kasar kepada dia. Saudara, tetapi kita melihat puncaknya sampai dia disingkirkan ke Mesir dan menjadi seorang yang kemudian dijual dan bahkan namanya dihapus dari kartu keluarganya oleh saudara-saudaranya. Bahkan kita melihat bagaimana dia diperlakukan dengan tidak baik bertahun-tahun lamanya sampai waktunya tiba. Tuhan kemudian mengangkat Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir karena dia menafsirkan mimpi Firaun yang tidak seorang pun waktu itu bisa menafsirkan. Jadi saudara, kita melihat hal-hal buruk, hal-hal jahat, hal-hal jelek itu terjadi dalam hidup Yusuf secara berurutan, beruntun, tidak pernah berhenti. Mungkin kalau kita lihat momen di penjara harusnya jadi momen terakhir Yusuf menderita. Begitu juru minuman raja keluar harusnya bisa langsung ngomong supaya Yusuf dikeluarkan juga. Tapi enggak juga, lewat berapa tahun sampai Firaun bermimpi baru datanglah kesempatan itu bagi Yusuf. Saudara, kalau bayangkan, saya membayangkan kalau saya di posisi Yusuf, mungkin saya sudah tawar hati. Sampai kapan susah begini? Dari kecil dibully, dari kecil terima kata-kata kasar, udah gede sedikit dijual, kemudian difitnah, dipenjara, udah dipenjara dilupakan oleh teman di penjara. Kalau saya yang ngalamin jadi Yusuf, mungkin saya sudah pahit, saya udah kecewa, saya mungkin bahkan meragukan kebaikan Tuhan. Akan tetapi Yusuf dia mengerti, dia bisa melihat semua yang buruk yang dia lalui itu dari perspektif Tuhan. Sekali lagi kita melihat Yusuf hidupnya sangat berpusat kepada Tuhan. Dan dia berkata, memang kamu telah merencanakan hal yang jahat kepadaku, mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku. Tapi justru Allah memakai kata yang sama, mereka-rekakan atau merencanakannya untuk kebaikan. Untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup banyak orang. Memang begitu cara Tuhan memproses Yusuf. Semua rangkaian hal buruk yang terjadi dalam hidupnya adalah dalam rangka mempersiapkan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Untuk mempersiapkan datangnya 7 tahun kelaparan yang dahsyat, yang begitu mengerikan. Namun dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, dia bisa mengelola makanan gandum di Mesir. Dia simpan begitu banyak sehingga pada 7 tahun kekeringan kelaparan itu, Mesir tidak kelaparan. Bahkan bangsa-bangsa lain datang untuk membeli gandum ke Mesir, termasuk saudara-saudara Yusuf yang datang, yang kita lihat di Kejadian pasal 42 itu. Jadi saudara, kita lihat banyak orang sudah membuat hidup Yusuf susah. Saudara-saudaranya, istri Potifar, juru minuman Firaun. Tetapi kejahatan mereka, kebusukan mereka itu tidak bisa menghancurkan hidup Yusuf. Sebaliknya, kita melihat justru menjadi cara Tuhan untuk meninggikan Yusuf. Maka saudara, kita belajar bahwa bahkan ketika banyak orang merencanakan dan berbuat jahat kepada kita, kejahatan orang-orang itu tidak akan pernah bisa menggagalkan rancangan Allah yang baik dalam hidup kita. Percayalah itu. Ketika orang melakukan kejahatan yang begitu besar kepada kita, percaya dan ingat bahwa kejahatan orang sehebat apapun tidak akan pernah bisa menggagalkan rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Dengan kata lain, saudara, apapun peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kita, itu ada dalam rencana Tuhan yang baik. Tuhan sanggup mengubah dari apa yang tidak baik itu menjadi baik. Mungkin kita perlu menunggu panjang, mungkin kita perlu menunggu lama, sampai kita bisa melihat kebaikan yang Tuhan lakukan. Dan itu adalah, kalau saya bilang apa? Itu adalah ekspertisnya, itu adalah keahliannya, kepakarannya Tuhan. Dan itu justru adalah cara Tuhan selalu bekerja. Melalui hal yang buruk,
Dengan kuasanya, dengan kedaulatannya, dia membuktikan dia bisa membalikkannya itu menjadi hal yang indah dan berharga. Dan itu tidak lain adalah pola salib Kristus sendiri, bukan? Kalau kita melihat bagaimana Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2, Petrus mengangkat realita ini, saudara. Bahwa Petrus berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Dia bilang, kamu yang menyalibkan Yesus, kamu yang membunuh Yesus. Tapi dia kemudian bilang ayat 24, Kisah Rasul 2 ayat 24, namun Allah membangkitkan dia setelah melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi ketika manusia melakukan apa yang buruk kepada Yesus, manusia melakukan apa yang paling mengerikan, yang paling jahat kepada Yesus, memsalibkannya, yang waktu itu adalah hukuman yang paling memalukan dan paling kejam. Ketika manusia melakukan semua yang paling jelek kepada Yesus, Allah justru memakai salib itu untuk membawa keselamatan, kebaikan bagi manusia, bagi dunia yang gelap ini. Maka saudara, kalau Allah sanggup untuk membalikkan sesuatu yang begitu mengerikan, begitu jeleknya di kayu salib, menjadi sesuatu yang berharga bagi keselamatan dunia, maka percayalah Allah sanggup untuk membalikkan seluruh apa yang buruk dalam hidup kita menjadi satu kebaikan. Perspektif seperti itu yang Yusuf bisa lihat dalam diri Allah. Dan itu yang menjadi kuncinya, resepnya untuk bisa melepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Saudara, saya membaca beberapa kali sebuah kisah dari seorang yang bernama Louis Zamperini, seorang atlet lari olimpiade yang bertanding untuk negara Amerika, memang dia orang Amerika, tapi kemudian pada Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1943, dia ikut berperang dan dia jadi pilot pesawat Perang Amerika. Tapi kemudian pesawatnya pada tahun 1943 itu tertembak jatuh dan dia jatuh ke Laut Pasifik dan terkatung-katung di laut itu selama 47 hari. Saudara, bayangkan, penderitaan demi penderitaan melanda dia. Saudara, setelah 47 hari, apa yang terjadi pada Louis Zamperini? Apakah dia diselamatkan oleh tentara Amerika? Tidak. Dia justru ditangkap oleh tentara Jepang dan kemudian dibawa ke kamp penahanan Jepang, dan di situ dia bersama temannya disiksa dengan sangat sadis, dengan sangat jahat oleh tentara-tentara Jepang itu. Mereka disiksa dengan brutal, mengalami kesakitan fisik dan mental yang luar biasa. Dan khususnya ada satu komandan tentara Jepang yang sangat jahat yang dikenal dengan nama Mr. Watanabe. Atau istilah, mereka memberi istilah itu the bird, sang burung. Nggak tahu kenapa diberi istilah itu. Yang tidak pernah kenal belas kasihan. Saudara, Zamperini tetapi akhirnya dia bisa lewati masa penyiksaan itu ketika kemudian di tahun 1945 Jepang menyerah dan Perang Dunia Kedua berhenti. Nah, setelah perang selesai dia kembali ke Amerika, tapi dengan membawa trauma yang dalam dan juga kepahitan yang dalam. Dia dendam sekali kepada tentara-tentara Jepang ini, khususnya Mr. Watanabe yang sangat kejam kepada mereka itu. Dan apa yang menjadi pikiran Zamperini itu satu-satunya adalah bahwa satu hari dia akan kembali ke Jepang. Ngapain? Balas dendam. Dia akan kembali ke Jepang, bertemu dengan orang-orang Jepang itu dan melakukan hal yang jahat kepada mereka. Itu impiannya, itu cita-citanya, itu keinginan terbesar Zamperini setelah dia lepas dari Perang Dunia Kedua itu. Tetapi saudara, pada tahun 1949 Zamperini dia ikut sebuah ibadah KKR yang waktu itu dilayani oleh pendeta Billy Graham almarhum, yang waktu itu adalah penginjil besar Amerika, yang kemudian disitulah Zamperini bertobat menerima Kristus. Dan dia berubah dari hidup yang penuh kepahitan, hidup yang kemudian kecanduan alkohol untuk melawan depresinya, stres pasca yang kejadian yang sangat traumatik itu. Dia sudah begitu hancur hidupnya, tapi dia menerima Kristus dan dia hidupnya diperbarui dari hidup yang terpuruk menjadi hidup yang melayani dan menginspirasi banyak orang. Zamperini dia kemudian
Bahkan satu hari dia pergi ke Jepang, dia mencari Mr. Watanabe ini. Tapi bukan lagi untuk membalas dendam, untuk ingin mengatakan saya mengampunimu. Tapi Mr. Watanabe tidak pernah mau bertemu dengan Zamperini. Akhirnya dia menulis sepucuk surat, dan dalam suratnya itu saya kutip demikian, dia tulis, I also forgave you and now would hope that you would also become a Christian. Saya mengampuni engkau dan bahkan berharap kamu, Mr. Watanabe, satu hari bisa menjadi seorang Kristen. Dan saudara, ini adalah kisah yang luar biasa, menginspirasi dunia. Bahkan kemudian kisahnya itu diangkat menjadi sebuah film Hollywood dengan judul Unbroken pada tahun 2014, disutradarai oleh Angelina Jolie, seorang aktris yang memang sangat luar biasa juga. Unbroken, saya pernah menonton filmnya, melihat bagaimana Zamperini disiksa di camp tahanan Jepang itu, sampai kemudian dia menyimpan dendam yang begitu pahit kepada Watanabe itu, dan dia mengampuni Watanabe. Hidup Zamperini begitu berat. Dia melalui berbagai perlakuan yang tidak manusiawi. Tetapi Tuhan memakai itu semua untuk membentuk seorang Zamperini yang berbeda sama sekali, yang penuh kasih dan pengampunan, yang bahkan dia pergi ke Jepang kembali untuk mencari orang yang menjahati dia, untuk memberi pengampunan kepada orang itu. Dan hidup Zamperini bahkan diabadikan menjadi film yang ditonton oleh orang seluruh dunia. Dan film itu bahkan memenangkan beberapa hadiah Oscar, dan juga mendapat nominasi dalam beberapa kategori Oscar. Nah, saudara, tidak ada rasa sakit saudara yang di luar dari kedaulatan Tuhan untuk bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Tidak ada rasa sakit saudara yang di luar campur tangan rencana Allah yang baik. Kalau Allah sanggup untuk merubah kengerian salib yang begitu menjijikkan itu menjadi sebuah keselamatan yang begitu luar biasa bagi manusia, bagi dunia, maka saudara, apa yang kita alami itu pasti dalam tangan Allah yang mampu untuk memberikan saudara hidup yang luar biasa, yang saudara akan lihat kalau kita percaya dan bersandar kepadanya. Itu sebabnya pengampunan Yusuf yang dia berikan itu adalah sungguh-sungguh berpusat kepada Allah dan tidak berpusat kepada kemampuannya sendiri. Belas kasihan anugerah Tuhan, belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Dan bukan karena siapa Yusuf itu, tapi karena siapa Allah yang menolong Yusuf itu. Kita belajar, hidup memang tidak luput dari kejahatan. Mungkin saudara pernah mengalami disakiti, ditipu sampai habis-habisan, dikhianati, dengan begitu tidak berperi kemanusiaan. Saudara, mungkin kita menyimpan amarah, kepahitan, dendam yang begitu keras kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita, bahkan keluarga dekat kita. Tapi belajar hari ini saudara, untuk melihat itu semua dari perspektif Tuhan. Pembalasan adalah hak Allah, dan Allah sanggup menjadikan dari apa yang buruk, dari apa yang begitu kelihatan tidak adil dan tidak mempunyai makna apapun dalam hidup kita, menjadi sesuatu yang bisa merubah hidup saudara menjadi inspirasi, menjadi kesaksian bahwa Tuhan setia, Tuhan baik, dan Tuhan tidak pernah gagal merencanakan, melaksanakan kebaikannya untuk kita. Mari kita berdoa saudara.